Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kan untuk tahun-tahun ini kan zaman sekarang kan anak kecil itu lebih mengenal kartun, terus lebih mengenal itu tanpa dia mengenal sejarah siapa yang mendirikan negara ini, pahlawan-pahlawannya. Terus bagaimana cara kita untuk menanamkan kepada diri adik-adik kita atau anak-anak kelak kita nanti agar mereka tahu pemimpin, terus pejuang-pejuang, agar mereka pun lebih cinta ke tanah air daripada cinta ke yang sekarang ini Ustadz. Masih Ustadz. Langsung pertanyaan yang kedua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri Ustadz, nama saya Firas. Saya izin bertanya, kalau kita balik ke historis lagi kan, para ulama zaman dulu itu teguh ya untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Nah, apakah ada pertentangan dari ulama zaman dahulu mengenai lahirnya Pancasila ini? Apakah ada penolakan dari ulama-ulama terdahulu jika dikonversikan ke zaman sekarang? Apakah ulama zaman sekarang berbeda dengan ulama zaman dahulu? Jika ulama zaman dahulu mungkin ada yang menolak atau tidak, dan ulama zaman sekarang seperti apa? Jazakallah. Yang pertama, jadi sejarah tuh penting banget ya. Sejarah tuh penting banget. Kalau zaman dulu yang namanya pendidikan karakter itulah pendidikan sejarah. Kenapa? Karena sejarah tuh selalu bahas orang besar. Ada nggak sejarah bahas orang tidak dikenal? Nggak ada. Orang tidak dikenal jatuh kepleset di suatu malam di suatu jalan. Nah, itu serba nggak jelas kan? Ini orang siapa? Pentingnya apa? Jatuh juga nggak ada efeknya. Tapi coba kalau Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, jatuh dari lantai kedua, lantai 3 gitu ya, jatuh ke lantai 3 dari lantai 3 di mall di Indonesia, di BSD gitu ya, meninggal. Oh ngaruh tuh, kenapa? Karena presiden. Ya, presiden sebuah negara tuh nggak pentingnya tetap aja penting gitu ya, tetap aja penting. Jadi sejarah tuh bahas sesuatu yang penting-penting, orang-orang penting. Ya, nah sekarang nih ketika anak-anak jauh dari sejarah, efeknya besar. Efeknya apa? Efeknya dia nggak bermimpi jadi besar. Ya, karena ketika Anda belajar tentang orang-orang besar, Anda diam-diam Anda pengen jadi kayak gitu. Ya, coba kita baca, kayak misalnya kalau saya hobinya basket gitu ya. Dulu kemarin tuh ada dokumenter tentang musim terakhirnya Michael Jordan di NBA gitu ya. Terakhirnya dia jadi juara gitu ya. Nama judulnya The Last Dance. Ya, begitu kita tonton, kita tuh jadi kayak pengen main basket segera gitu ya. Pengen main basket kayak gitu lagi gitu. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Karena itu ya. Jadi pelajaran sejarah tuh penting karena dia menceritakan orang besar. Ketika anak-anak jauh dari pelajaran sejarah, maka dia nggak bermimpi besar. Sekarang anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber. Jadi apa? Gamer. Duitnya ada, tapi jadi orang besar nggak? Enggak. Saya jamin YouTuber yang terkenal yang followernya jutaan sekarang, kalau besok meninggal nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Karena nggak penting. TikToker yang followernya jutaan, kalau besok meninggal, mohon maaf aja. Karena yang penting itu konten. Bukan seorangnya, kontennya pun gak orisinil kan biasanya kan? Banyak yang gak orisinil, banyak yang udah dikerjain orang lain, dibikin ulang, ya jadi konten sendiri, gitu-gitu aja. Orang bakal inget nggak? Enggak. Hasilkan duit nggak? Iya, tapi menghasilkan kenangan tidak. Ya, jadi orang besar bermanfaat bagi bangsa nggak bermanfaat. Kalau Indonesia besok perang, orang-orang kayak gitu nggak ada kontribusinya. Kadang-kadang banyak orang berargumen ya nggak apa-apa lah orang jadi artis, jadi selebriti, yang penting bermanfaat bagi sesama. Dia punya pegawai bisa dihidupi, berapa sih pegawainya? Nggak banyak. Ya, efeknya bagi bangsa ada nggak? Nggak ada. Kalau besok perang selesai. Kalau kita semua jadi YouTuber, besok perang mati kita semua, habis kita. Nggak ada ilmuwan lagi, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bikin senjata, nggak ada yang belajar strategi, nggak ada yang belajar politik, nggak ada yang belajar diplomasi. Semuanya jadi YouTuber. Follower banyak, duit banyak, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, kita lihat sekarang anak-anak muda tuh nggak punya mimpi. Kalau saya ngelihatnya begitu.
mimpinya tuh kecil semua, kerdil semua. Ya sedih kita ngelihatnya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah lihat orang-orang besar. Ya, makanya belajar sejarah itu penting. Susahnya, nah tapi saya mengerti juga kenapa orang nggak suka sejarah. Karena pelajaran sekolah sejarah itu isinya hafalan. Kalau disuruh ngapalin gimana ngapalnya susah. Saya juga dulu susah ngapalin. Ya, terus kenapa bisa hafal cerita yang tadi? Karena kita mengikuti ceritanya. Anda nonton film Lord of the Rings, Lord of the Rings itu 3 jam. Ya, tapi udah 2,5 jam kita nonton, masih ingat ke adegan pertamanya? Ingat. Kenapa? Karena kita ikut dalam jalan ceritanya. Kita menganalisis setiap adegannya. Kenapa ya Frodo kayak begini? Kenapa ya dia berbuat kayak begitu? Oh, ini ada hubungannya sama adegan yang tadi. Oh, rupanya ini alasannya kenapa dia kayak begitu. Kita menganalisis. Yang hilang dari pelajaran sejarah adalah analisis. Itu yang bikin pelajaran sejarah jadi nggak asyik. Ya, kalau saya contoh tadi ya, saya tadi nanya kenapa Indonesia merdeka 17 Agustus. Kenapa nggak awal Agustus? Karena awal Agustus ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu analisis. Ya, jadi kita nggak sekedar ngapalin aja. Oh ya logis ya, pantesan kita nggak merdeka bulan Juli misalnya. Kenapa kita nggak merdeka bulan Juli 45 aja? Karena bulan Juli Jepang masih kuat di Indonesia. Tapi begitu di bom atom tentang awal Agustus ada kesempatan, ada momentum. Analisis itu penting ya supaya melatih exercise cara berpikir kita. Ya sebenarnya sejarah itu asyik asal kita menganalisis. Contoh, sekarang saya kasih contoh Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah. Nabi dulu mau hijrah kemana asalnya? Sebelum ke Madinah, pengennya kemana? Apa? Yathrib nama Madinah. Madinah itu dulu namanya Yathrib. Ya. Nabi sebelum hijrah ke Madinah maunya kemana tadinya? Masa nggak tahu? Habasyah tuh terjadi hijrahnya. Ini tadinya nggak itu hijrah yang niatnya lain, alasannya lain. Ya, hijrah ke Habasyah itu cuma beberapa orang aja, cuma puluhan orang dihijrahkan, ada alasan tertentu. Tapi untuk hijrah menjadi basis dakwah, ya sebelum Madinah, aslinya Nabi mau kemana? Yang Nabi ditimpukin, terus datang malaikat penjaga gunung, nawarin gunungnya dibalikin, kota apa? Taif. Nabi itu pengen ke Taif tadinya. Kenapa Nabi pengen ke Taif? Belajar analisis. Nabi kalau ninggalin Mekah berarti mengkhianati Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah paling kuat, paling terhormat, gengsinya tinggi. Ya, jadi kalau Nabi ninggalin Mekah, Bani Hashim tersinggung, berarti bakal perang. Kalau harus perang, siapa kabilah yang bisa membela Nabi? Diperkirakan Bani Thaqif. Itu adanya di Taif. Satu alasannya, sumber daya manusia. Yang kedua, Taif itu kebalikannya Mekah. Kalau Mekah itu lembah tandus, Taif itu perbukitan yang sangat subur. Kalau saya pergi umroh, jemaah umroh biasanya saya bawa belok ke Taif sehari, biar orang lihat Taif itu kayak apa. Taif itu perbukitan, ada kabut setiap hari, kayak puncak, ya. Tapi suburnya nggak kayak puncak lah, ya. Tapi buat ukuran Arab ya subur, gitu. Ya, bukan ukuran suburnya Indonesia gitu ya, tapi ukuran suburnya Arab itu subur banget. Di situ bisa ada perkebunan, ada budidaya mawar, sehingga dia bisa produksi parfum. Dan di situ ada pasar buah, dan buah-buahnya benar-benar dari Taif semua. Jadi Nabi itu pengen hijrah ke Taif. Pertama ada sumber daya alam, ada kedua ada sumber daya manusia. Ya, tapi ternyata Allah berkehendak kemana? Madinah, ke Yathrib. Nanti berubah jadi Madinah namanya. Ya, apa hikmahnya? Kepikiran nggak kenapa Nabi di Mekah 13 tahun nggak bisa apa-ngapain, tapi begitu pindah ke Madinah 8 tahun kelar. Kan 8 tahun waktu Mekah. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Ini belajar analisis. Sejarah tuh asyik kalau kita menganalisis. Ya, kepikiran nggak kenapa? Ini bayangin ini peta ya, peta ngadep ke antum. Peta ngadep ke antum berarti sebelah sini barat, ini timur, ini utara, ini selatan ya. Ini Mekah, ini mikrofon nih Mekah nih ya, ini Mekah nih ya. Taif di mana? Taif sebelah tenggara, timur, selatan. Ya, southeast kan? Southeast itu tenggara ya, timur, selatan. Ini Taif. Ini Taif. Nabi pengennya hijrah ke sini. Qadarullah, Allah maunya kemana? Ke Madinah. Madinah di mana? Di sini. Utara. Sebelah utara dari Mekah. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi 8 tahun di Madinah selesai itu Mekah? Kepikiran nggak kira-kira kenapa? Roda ekonomi Mekah terutama adalah dari perdagangan Mekah ke Syam. Syam itu sebelah utara. Syam itu Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. Itu semua di sini nih, di bagian utara. Lebih utara lagi dari Madinah. Dengan hijrah ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau menutup jalur perdagangan.
Maka orang Mekah nggak bisa dagang ke Syam lagi. Makanya 8 tahun, selama 8 tahun Nabi di Madinah, Mekah tuh secara ekonomi terembargo, kolaps dia. Bukan keajaiban, ya itu memang langkah politik Rasulullah SAW ya, untuk mengembargo musuhnya. Kalau Nabi hijrahnya ke Taif, bisa nggak menutup jalur perdagangan sini? Susah, ya. Tapi Nabi diarahkan ke oleh Allah ya, diarahkan ke utara. Di sini tutup jalur perdagangan, selesai. 8 tahun selesai. Makanya perjanjian Hudaybiyah kan dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan para sahabat marah ya, Umar terutama gitu ya. Ngapain kita mau disuruh damai 10 tahun? Hari ini aja kita kuasai Mekah sekarang. Hari ini aja kita kepret Mekah selesai. Ya, kita serang sekarang Mekah tuh beres. Tapi kata Nabi udah sabar aja 10 tahun. Emang 10 tahun bisa ngapain? 10 tahun Mekah di embargo, kalau tambah 10 tahun lagi gitu ya tambah miskin. Sementara Madinah, ya kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu Madinah perangnya kemana? Rasulullah SAW perangnya kemana? Ke arah Syam, ke arah Romawi. Kita tuh udah ngelawan Romawi. Udahlah Mekah ngebiarin aja, lama-lama juga lemes dia. Lama-lama juga habis. Ya, jadi Mekah tuh 8 tahun terembargo. Nah itu kenapa 8 tahun kelar. Ya bukan keajaiban, bukan mukjizat. Ya, itulah cara-cara kita. Makanya perlu orang Islam tuh ini pemahaman politik. Musuh tiba-tiba ada yang nanya gini, emang perlu kita memboikot produk yang bela Israel? Ya elah, ya. Madinah, Nabi pindah ke Madinah itu adalah boikot. Ya, itu cara Nabi memboikot. Bahkan ya ada peristiwa lain lagi, Ini Mekah, ini Taif, sebelah timur lagi itu namanya daerah Yamamah. Yamamah itu adalah penghasil gandum yang biasa ngasih gandum ke Mekah, yang biasa ngejual gandum ke Mekah. Penguasa Yamamah masuk Islam, dia pergi umroh, dikerjain sama orang Mekah, dihina-hina. Dasar lu bego lu, ngapain lu jadi pengikut Muhammad, bodoh lu. Wah digituin ya, marah dia. Dia bilang kalian berani ngomong kurang ajar soal Nabi saya gitu ya, saya tutup perdagangan gandum ke Mekah. Itu Mekah kolaps langsung orang Quraisy itu ngirim surat ke Madinah minta pada Nabi, ya Muhammad kita dulu bersaudara gitu ya, Anda kan anak saudara kami, tolong kasihani kami. Dikirim surat sama Nabi, udahlah kasihan lah, kasih aja ya. Jadi Nabi itu sebenarnya kalau mau menang dengan perang bisa dari kemarin-kemarin gitu ya, tapi Nabi nggak mau begitu. Kalau bisa nggak perang ya nggak usah perang, dicekik aja. Dicekik ekonominya, lama-lama juga lemes gitu. Makanya begitu Fatu Mekah, datang rame-rame ke Mekah, udah mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka lihat Rasulullah SAW bawa pasukan ya, Nabi cuma masuk kota Mekah terus nanya, kalian kira-kira mau diapain? Kalian ngarepin apa dari saya? Kan kalimat begitu, kalimat Rasulullah begitu. Apa yang kalian harapkan dari saya? Kata mereka apa? Kami mengharapkan yang baik-baik, belas kasihan. Kenapa? Karena udah kolaps Mekah tuh. Ya, nah kan sejarah jadi asyik kalau kayak gitu ya. Kalau versi hafalan gimana? Kalau versi hafalan, Nabi pergi hijrah tahun 13 tahun 13 kenabian. 8 tahun kemudian 6 tahun kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. 2 tahun kemudian perjanjian dilanggar. Maka Nabi pergi lagi ke Mekah, serang Mekah, Fatu Mekah, selesai. Nggak seru. Ya, itu yang hilang dari perjalanan sejarah sebenarnya. Sejarah tuh seru kalau kita menganalisis. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, secara simpelnya adalah ajukan pertanyaan kenapa. Pokoknya begitu ada cerita begini-begini, kenapa? Kenapa begitu? Ada perang di terjadi perang di Magelang, tanyalah kenapa? Kenapa di Magelang? Kenapa di tempat lain? Ya ada bentrokan di sini. Jenderal Sudirman ketika Presiden Soekarno di agresi militer Belanda pertama menyerahkan diri di Yogyakarta, kenapa Sudirman nggak menyerahkan diri? Tanya jawab kenapa? Nanti antum akan tahu banyak tuh. Ya dari situ. Jadi nanya terus cari jawabannya gitu ya. Jangan nanya doang tapi nggak dicari jawabannya gitu ya. Nanti kita akan tahu bagaimana Sudirman tuh pernah clash, pernah bentrok sama Soekarno, pernah kecewa sama Soekarno. Ya cerita tuh jadi hidup gitu. Jadi hidup, gak cuma diapalin doang tanggal sekian, bulan sekian. Tanggal bulan itu buat menganalisis. Ya, dulu saya penasaran tuh, kenapa Rasulullah SAW perangnya cuma berapa kali sih? Perang Badar tahun kedua, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat nggak ada, tahun kelima perang Ahzab. Tiba-tiba Mekah kalah. Itu yang pertama kali jadi pertanyaan saya. Kok perang cuma 3 kali? Tiba-tiba Mekah kolaps. Tahun ke-6 itu udah perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 ya. Kenapa dia kolaps?
Begitu diteliti lagi, oh ternyata ada embargo ekonomi. Itu yang bikin mereka nggak sanggup bertahan. Ya. Nah ini yang perlu kita pelajari lagi gitu ya. Sejarah kita ini selama ini nggak mengajarkan kita menganalisis dengan benar. Rocky Gerung juga protes soal itu kan. Tapi dia nggak bicara soal pelajaran sejarah secara spesifik sih. Ya, dia protes kenapa Pak Presiden kalau ngasih pertanyaan ke anak-anak muda pertanyaannya receh-receh gitu. Sebutkan 5 nama ikan. Nah itu nggak merangsang cara berpikir anak-anak. Harusnya pertanyaannya adalah kenapa ikan nggak bisa manjat pohon. Nah, ya nanti kan ada yang menjawab karena ikan nggak bisa lama-lama di udara bebas. Bener kan? Nggak salah. Ada lagi jawab karena ikan nggak punya kaki buat manjat pohon. Gitu ya, dia punya sirip. Ya, bener kan? Nggak salah. Semua jawaban itu benar dan dia merangsang daya kritis kita. Kenapa ya ikan nggak manjat pohon? Nah, coba tanya gitu. Ya, karena ikan tuh makan makanan yang nggak ada di pohon, dia nggak makan buah. Nah, boleh juga jawab kayak gitu, nggak salah. Ya. Dalam pelajaran bahasa, Pak Taufik Ismail juga protes hal yang sama. Saya ngobrol sama Pak Taufik Ismail juga beliau protes hal yang sama. Kenapa? Kita tuh disuruh baca cerita pendeknya pendek banget. Ya, cuma 5 paragraf. Udah gitu dari judulnya aja udah kejawab semuanya. Ya, judulnya Si Kancil dan Si Buaya. Pertanyaannya siapa yang dibohongin si kancil? Ya si buaya lah. Siapa lagi? Dari baca judul aja udah tahu. Gak perlu dibaca, gak perlu analisis. Harusnya pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang si kancil? Nah itu yang merangsang anak-anak untuk menjawab. Saya gak suka sama si kancil, bohongin orang terus. Gitu ya. Boleh gak jawab kayak gitu? Boleh-boleh aja. Ya, boleh gak orang berpendapat ceritanya gak menarik, ketebak? Boleh gak orang bilang kayak gitu? Ya boleh dong. Ya, tapi kok pelajaran bahasa Indonesia kita kayak harus ada jawaban yang benar dan yang salah gitu. Ya pokoknya kalau nggak jawab si kancil salah ya, kan analisisnya nggak keluar. Harusnya orang boleh dong bilang ceritanya nggak menarik. Ya kenapa karakternya nggak dalam atau karakternya bagus tapi plotnya nggak menarik, plotnya ketebak. Nah gitu ya, boleh nggak orang ngomong gitu? Ya boleh dong. Masa orang harus puas-puas aja sama ceritanya? Terus suruh bikin cerpennya kalau nggak judulnya liburan di rumah nenek, ya itu aja kan. Liburan di rumah nenek, itu aja ceritanya. Emang orang gak boleh bikin cerita yang lain? Itu protesnya Pak Taufik Ismail dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi memang dalam semua pelajaran kita tuh kurang merangsang kreativitas. Ya makanya orang Indonesia banyak yang jadi penakut. Ya orang kalau nggak pernah jadi MC, biasanya kalau nggak pernah jadi MC ngomong apa pertama kali? Ya ini pertama kali sih jadi MC, mohon maaf kalau banyak salah-salah KT. Belum salah udah minta maaf. Kalau orang Amerika ngomongnya apa? This is my first time doing this and I'm very excited. Beda nggak? Beda mentalitas ya. Ini pertama kalinya saya jadi MC dan saya sangat bersemangat, sangat bergairah. Ya. Kalau ada yang salah, ketawa aja udahlah gitu ya. Emang kalau salah kenapa? Ya, emang kalau salah kiamat gitu? Enggak kan? Orang Indonesia jadi kurang kreatif karena pelajaran-pelajaran kayak begini. Ya, karena harus jawabannya harus begini, harus begitu. Padahal dia boleh menganalisis, dia boleh punya pendapat. Ya, dia boleh punya pendapat. Kalau matematika iya, matematika fix gitu ya. 2 tambah 2 berapa? Menurut saya 5. Gak bisa. Gak bisa gitu ya. Nah kemudian yang kedua, ada gak beda pendapat di antara para ulama zaman dulu? Gak ada. Tapi kemudian kelihatan ada kelemahannya Pancasila. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia bisa ditafsirkan apa saja. Tadi saya ngejelasin banyak hal, kan banyak hal yang teman-teman baru tahu kan. Ketuhanan Maha Esa ternyata artinya tauhid. Ya, ternyata dulu urutan itu penting. Itu kan hal-hal yang banyak orang belum tahu sekarang. Ya, nah itu kan hal-hal itu nggak tercantum dalam Pancasila. Pancasila cuma 5 kalimat. Dia nggak cerita bahwa urutan ini penting segala macam. Nah oleh karena itu ketika orang nggak tahu cerita itu, maka dimanipulasi. Ya, maka semua penguasa memanipulasi Pancasila. Ya, dulu PKI itu ngaku sebagai pembela Pancasila. DNID itu pernah bikin buku judulnya Membela Pancasila. Bayangin gitu ya, orang kerjanya bunuhin orang tapi belanya Pancasila, gitu ya. Pokoknya semua orang bisa ngaku Pancasila, ya semua orang bisa ngaku Pancasilais, ya dengan penafsiran mereka sendiri. Makanya di Konstituante, nah ini episode sejarah terakhir yang ingin saya ceritakan nih biar pada paham ya. Kita merdeka tahun 45, nama undang-undang dasarnya apa? Undang-undang dasar 45. Kemudian pengakuan kedaulatan tahun berapa? Tahun berapa kita diakui kedaulatan sama Belanda? 49. Dengan apa? Konferensi Meja Bundar. Yang diakui bukan Republik Indonesia, tapi Republik Indonesia Serikat. Dia punya undang-undang dasar sendiri, namanya Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat, tahun 49. Tahun 50 ada mosi integral, kita kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia.
Maka namanya jadi UUDS 50, Undang-Undang Dasar Sementara 50. Itu beda semua tuh isinya. Beda. Nah di UUDS 50 ada pasal tentang pemilu, kemudian pasal 130-an adalah tentang konstituante. Dan dinyatakan di situ bahwa setelah pemilunya pertama kali kapan? Tahun 55. Jadi tahun 50 ada UUDS 50, pelaksanaan pemilunya baru bisa tahun 55. Nah dinyatakan di situ bahwa setelah pemilu kan milih anggota DPR. Ya, setelah memilih anggota DPR harus diadakan pemilu lagi, memilih anggota konstituante. Untuk apa? Untuk mendiskusikan ulang dasar negara kita. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah harga mati, dia nggak ngerti sejarah. Karena dulu nggak ada yang bilang kayak begitu. Nggak ada yang bilang harga mati. Nggak ada yang bilang harga mati. Semua tahu itu produk pemikiran manusia. Namanya manusia pasti ada yang nggak sempurna. Ya, Pancasila nggak sempurna aja di mana? Nggak sempurnanya adalah dia cuma 5 kalimat, bisa ditafsirkan siapa aja. Orang komunis aja ngerasa memiliki gitu. Ya, padahal kalau kita lihat niatnya para pendahulu yang bikin Pancasila, nggak ada komunisme di situ, nggak ada ateisme di situ. Tapi dengan bersilat lidah, orang bisa aja masukin nih kemanusiaan tuh ada di ateisme tuh ada di kemanusiaan. Bisa-bisa aja kayak begitu. Nah, oleh karena itu di konstituante semua partai Islam, Masyumi, NU dan PSI semuanya sepakat bahwa dasar negara harusnya syariat Islam. Dasar negara adalah Islam. Pancasila adalah falsafah dasar negara. Ya, jadi Pancasila tetap dipertahankan, tapi Pancasila itu dibaca dengan logika Islam. Nah, Islam ini sistem yang komprehensif. Kalau Anda bilang kemanusiaan versi Islam pasti nggak termasuk LGBT. Pasti nggak termasuk kemanusiaan atau hak asasi untuk berzina, nggak ada, ya, karena versinya versi Islam, ya. Itu makanya para pendahulu bapak-bapak kita tahun 56 sampai 59 mereka berjuang supaya dasar negara kita tuh adalah Islam dengan falsafah dasarnya adalah Pancasila. Jadi Pancasila tuh dibaca dengan logika Islam, dengan kacamata Islam. Ya, jangan pakai kacamata yang lain. Kalau pakai kacamata lain bisa aja gitu. Bisa dipelintir kemana-mana. Ya, ketuhanan yang Esa berarti semua yang punya konsep Tuhan bebas hidup di Indonesia. Ya, mau Islam mazhab Soekarno kayak Zaitun kemarin gitu ya, terserah dia aja lah mau nyembah apa, pokoknya asal ada Tuhannya, berarti ketuhanan Esa biar berlaku. Nggak begitu maksudnya dulu. Tapi kalau pakai logika Islam, ketuhanan Esa artinya apa? Tauhid, selesai. Kemanusiaan artinya apa? Kemanusiaan ya aspek hak asasi manusia yang adil dan beradab. Adil dan adab itu bahasa Islam. Adil dan adab itu kan terminologi Islam kan, ya. Adil dan adil itu bahasa Arab, bahasa terminologi Islam. Adab itu juga terminologi Islam. Dalam Pancasila itu ada banyak terminologi Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab ya. Kelihatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, ya. Keadilan sosial bagi keadil lagi kan. Ya, jadi banyak logika Islam di situ. Ya, cuman kalau nggak diikat, sekali lagi orang bisa punya penafsiran. Zaman Soeharto dulu ada orde baru, ada P4 namanya. Ya, semua siswa harus ikut penataran P4. Itu tafsir Pancasila versi dia. Nanti ada versi sendirinya masing-masing. Ya, nah itu yang bermasalah, itu kelemahannya. Ya, oleh karena itu, jadi kalau ditanya ada nggak dulu ulama nggak sepakat sama Pancasila, semua sepakat. Cuman dulu awalnya kita mengira nggak bakal ada yang manipulasi kayak begitu. Ternyata ada manipulasi, maka dibikinlah. Maka ketika di konstituante berdebat, kita maunya Pancasila, tapi dibaca dengan kacamata Islam, biar nggak lari kemana-mana gitu. Ya, kalau nggak diikat lari kemana-mana penafsirannya. Itu that's the problem. Kalau Islam nggak bebas tafsir, ya, Islam nggak bebas tafsir. Tiba-tiba Tuhan dalam terminologi Islam bisa berarti Tuhan yang mana aja, kan nggak begitu kan? Ya, kalau kita bicara Tuhan artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Ya, dengan sifat-sifatnya kayak begini, asmaul husnanya kayak begini, itulah Tuhan. Ya, jadi jelas. Ya, nah itulah ya. Betul. Ini pentingnya kita ngerti sejarah, gitu ya. Ya, supaya nggak lari kemana-mana pembahasan, gitu ya. Betul. Ada lagi?